Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu ya melalui live ya Facebook pada subuh atau pagi hari ini ya. Insyaallah kita kembali akan melanjutkan kuliah Herba Nabawi kita ya, masih dengan buku yang sama, yaitu buku Herba Nabawi Khasiat Tumbuhan yang Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid. Kepada akhwat ini melakukan Allah. Insyaallah pagi ini kita mulai dengan herba, yaitu herba kir. Kir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah pernah keluar menemui kami seraya bersabda, surga tertawa dan mengeluarkan kam'ah. Ya, kemudian bumi tertawa dan mengeluarkan kir. Di surga tertawa mengeluarkan kam'ah, sedang bumi tertawa mengeluarkan kir. Nah, adapun khasiat kir ini ya, disebutkan bahwa dalam pengobatan herbal untuk penyakit limpa, kir itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit, walaupun ya hal ini masih memerlukan penelitian panjang. Selanjutnya, ikhwan wal akhwat ini melakukan Allah, herba lainnya yang bisa digunakan untuk kesehatan kita adalah kismis. Kismis ini ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah dihadiahi kismis. Ketika kismis itu diletakkan di hadapan beliau, beliau pun bersabda kepada para sahabat, makanlah, karena sebaik-baik makanan adalah kismis. Ia dapat menghilangkan penat, memadamkan amarah, menguatkan, mengharumkan bau, menghilangkan lendir, dan menjernihkan kulit. Ini hadis ini terdapat pada kitab At-Tib An-Nabawi halaman 294. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, siapa yang makan 21 butir kismis merah setiap hari, ia akan mendapatkan dari badannya yang tidak disukai. Ia tidak akan mendapatkan dari badannya yang tidak disukai, yaitu penyakit. Jadi, kalau konsumsi kismis 21 butir setiap hari, maka insya Allah badan kita akan sehat. Ya. Tidak akan ada sesuatu yang tidak disukai, yaitu tidak akan ada penyakit. Ibnu Abbas menuturkan, makanlah kismis dan buanglah bijinya, karena bijinya mengandung penyakit dan buahnya mengandung obat. Dalam pengobatan herbal dinyatakan bahwa kismis dapat menguatkan ingatan bila dimakan dengan atau bersama kacang pistachio ya, dan luban setiap hari dengan kadar yang sama pada saat bangun tidur sebelum mengkonsumsi apapun. Adapun dosisnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bahwa ya konsumsi yang namanya kismis itu sebanyak 21 butir setiap hari ya, dan lebih bagus dikonsumsi sebelum sarapan atau sebelum kita makan apapun di pagi hari. Kalau akhwat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka dari keterangan riwayat-riwayat ini ya, bahwa jelas kismis memiliki manfaat kesehatan yang banyak ya. Bahkan Nabi tadi menyebutkan bisa untuk menghilangkan penat. Artinya ini bisa menjadi herba untuk kembali
kualitas tubuh kita setelah lelah beraktivitas. Jadi rasa penat, rasa lelah, rasa loyo, lemah ini bisa diterapi dengan konsumsi kismis. Insya Allah rasa penat akan hilang. Di samping itu, kismis juga bisa memadamkan amarah, memadamkan emosi, ya, artinya mengontrol amarah yang tidak diperlukan, emosi yang tidak dibutuhkan, emosi yang berlebihan, amarah yang tidak terkontrol. Ya. Maka siapa yang merasa emosinya bertambah atau kurang sulit dikontrol, sebaiknya banyak-banyak mengkonsumsi kismis. Selain itu, kismis juga mampu menguatkan otot. Masya Allah, ya. Otot bisa menjadi lebih kuat, lebih bertenaga dengan konsumsi kismis. Berikutnya, kismis juga bisa mengharumkan bau. Artinya, ya, dia bisa melawan, menjadi sebab anti bau, ya, karena menghasilkan wangi, ya, harum bau yang dihasilkan daripada konsumsi kismis. Selanjutnya, kismis bisa menghilangkan lendir, ya, lendir, ya, mungkin ini lendir-lendir yang tidak dibutuhkan, ya, yang terjadi pada paru-paru kita misalnya, atau yang ada di tenggorokan kita, di hidung kita, ini bisa dikeluarkan dengan kismis ini. Ya. Kemudian kismis juga bisa menjernihkan warna kulit. Jadi kalau warna kulit agak gelap, suram gitu, misalnya kurang beraura, ya, maka untuk dijernihkan, ya, agar kita tetap tampak cantik, tampak indah, maka gunakanlah kismis atau konsumsilah kismis setiap hari. Iwan akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kismis juga bisa menjadi sarana untuk menutrisi otak, sehingga membuat daya ingat semakin kuat. Nah, ini tentunya sangat cocok menjadi makanan sehari-hari bagi anak-anak kita yang kita proyeksikan untuk menjadi penghafal Al-Quran, ya. Anak-anak kita yang ingin memiliki kecerdasan otak yang lebih yang unggul, maka kismis adalah merupakan salah satu makanan yang wajib dikonsumsi atau herbal yang wajib untuk dikonsumsi setiap harinya. Inilah diantara manfaat daripada kismis. Dosisnya cukup, ya, konsumsi kismis 21 butir setiap hari, ya, sebelum sarapan atau sebelum mengkonsumsi apapun, ya, seperti waktu-waktu sekarang lah, ya, selesai sholat subuh, ya, konsumsi kismis 21 butir. Iwan al-akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya herbal yang juga bermanfaat untuk kesehatan adalah kelabet. Ya. Kelabet atau dalam istilah Arabnya hulbah. Ya. Nama latinnya Trigonella faunum gracium. Ya. Nah, terkait dengan kelabet ini, Iwan al-akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, jika umatku tahu manfaat hulba atau kelabet, pasti mereka akan membelinya walau dengan emas. Ini terdapat dalam kitab Majma' Zawaid jilid 5 halaman 44. Luar biasa, ya. Nabi menyatakan jika umatku tahu apa, ya, manfaat daripada kelabet atau hulba ini, maka mereka akan membeli meski, ya, dengan emas. Artinya hulba ini, ya, kelabet ini berarti sangat berharga, ya. Nah, mari kita lihat teman-teman, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat dari kelabet ini. Kelabet, ya, memiliki banyak manfaat. Di India
telah dilakukan berbagai penelitian tentang klabet pada abad ini dan membuktikan bahwa 3 gram serbuk klabet sama dengan 1 suntikan insulin. Oleh karena itu, saat ini di India, klabet digunakan sebagai obat bagi penderita diabetes tipe 1, yaitu yang bergantung pada suntikan insulin dari luar. Begitu pula diabetes tipe 2 yang tidak bergantung pada suntikan insulin. Klabet mengandung senyawa peptid yang berkaitan dengan seng yang diyakini memberikan pengaruh pada kadar gula darah. Ditambah lagi dengan kandungan asam amino dan asam belerang yang membantu mengubah senyawa peptid pada pankreas untuk menjadi insulin aktif. Nah, seperti yang telah kami sebutkan, bahwa penderita diabetes tipe 2 ini mengalami kekurangan asam sulfu yang mengikat 2 zat ini untuk menghasilkan insulin aktif. Maka pemberian zat belerang yang terdapat pada tumbuhan menambah pengubahan rangkaian ini yang seringkali dihasilkan dalam bentuk organik menjadi insulin aktif. Penelitian menyebutkan bahwa biji klabet mengandung zat anti-iritasi sehingga bisa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di persendian. Selain itu, kompres klabet digunakan untuk menyembuhkan luka. Adapun bagian digunakan yaitu biji dan daun. Kandungannya selain zat yang disebutkan sebelumnya, klabet mengandung zat kloid yaitu trigonolens dan kolin, bahan perekat protein. Ini diantara kandungan dari klabet. Nah, biji klabet mengandung bahan dioksinin, dioxygnin, yaitu zat yang efeknya menyamai efek hormon estrogen bagi wanita. Oleh karenanya, herbal ini bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit saat menopause bagi wanita. Masya Allah ya. Ternyata biji klabet mampu menjadi sebuah herba yang cocok bagi kaum wanita yang sudah menopause. Ekstrak cairan klabet bisa digunakan untuk memperlancar ASI dan kasus haid tidak teratur. Selain itu, tanaman ini mengandung zat trimetilamin, yaitu zat perangsang seks bagi wanita. Masya Allah ya. Begitu banyak manfaat dari klabet ini, kawan wal akhwat ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka selayaknya klabet memang menjadi bagian herba yang harus berada di sekitar kita. Tidak salah ketika Nabi kemudian menyatakan, jika umatku tahu apa manfaat dari klabet, pastilah ya mereka akan membelinya meski harus menukar dengan emas ya. Begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Jadi antaranya tadi bisa untuk terapi penyakit diabetes tipe 1 ya, yang selalu membutuhkan insulin dari luar. Juga untuk tipe 2 ya. Kemudian klabet ini juga ya bermanfaat untuk menjadi bahan perekat protein ya. Kemudian dia juga bijinya bahkan bermanfaat untuk menghasilkan hormon estrogen pada wanita. Maka cocok dikonsumsi oleh wanita-wanita haid ya, wanita-wanita yang sudah menopause. Demikian juga ekstrak cairan klabet baik untuk wanita yang mengalami gangguan pada haid. Ini bisa memperlancar haidnya dengan teratur dan juga memperlancar ASI pada wanita menyusui, bahkan juga bisa meningkatkan vitalitas seks pada wanita. Luar biasa ya. Bahkan juga bahwa biji klabet ini mengandung zat anti-iritasi yang bisa memberikan terapi menghilangkan rasa nyeri pada atau rasa sakit pada sendi. Ikhwan wal akhwat dimuliakan Allah, luar biasa sekali manfaat klabet ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa
ini salah satu herba yang ada di sekitaran kita, yang dekat dengan kita atau yang ada di rumah kita, sehingga kita bisa menjadikan dia bagian ikhtiar di dalam mencapai kesembuhan dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Selanjutnya, ikhwanul akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara herba lain yang bisa kita jadikan juga sebagai teman untuk nutrisi bagi tubuh maupun obat dari penyakit-penyakit yang ada adalah kurma. Kurma. Dan ini sudah umum kita insya Allah konsumsi dan dengar. Ya. Kurma ini nama latinnya adalah Palmae dactylifera. Familinya Palmae. Ya. Adapun beberapa riwayat hadis tentang keutamaan buah kurma, diantaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kurma kalian adalah murni. Ya. Ia menghilangkan penyakit. Hadis riwayat Al-Hakim, ya, dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir juga disebutkan tentang hadis ini. Ya. Nah, selain itu terdapat juga riwayat dari Ibnu Majah bahwa Nabi bersabda, makanlah kurma, ya, yaitu kurma muda, karena setan berkata, anak Adam setiap makan yang lama dengan yang baru, ya, ya, namun hadis ini ya dianggap oleh Syekh Albani maudhu alias mungkar. Ya, jadi kita disuruh untuk makan kurma muda dan kurma yang sudah tua, campur antara yang baru dan yang lama. Selanjutnya disebutkan dalam riwayat sahih bahwa Nabi makan beberapa rutop sewaktu berbuka sebelum sholat maghrib. Hal ini menunjukkan cahaya kenabian beliau, karena orang yang berpuasa bergantung dengan kandungan gula yang ada di tubuhnya, terkhusus kandungan gula yang tersimpan pada liver. Perlu diketahui, kandungan gula yang ada dalam makanan sahur hanya cukup untuk 6 jam. Selanjutnya, tubuh mengambil gula yang tersimpan dalam liver. Oleh karena itu, jika orang yang berpuasa berbuka dengan mengonsumsi kurma atau rutop yang mengandung gula monosakaridas, maka kandungan gula akan cepat sampai ke liver dan darah, yang kemudian sampai ke seluruh tubuh, khususnya otak. Adapun mereka yang berbuka puasa dengan makanan lain hingga kenyang memerlukan waktu 2-3 jam hingga usus dapat menyerap kandungan gula. Susu dan kurma memiliki kandungan gizi yang lengkap. Mayoritas orang Arab Badui hidup dengan makan kurma kering dan susu kambing. Meski demikian, tubuh mereka kuat dan sehat. Mereka juga jarang terserang penyakit hingga kronis atau akut. Kurma dan rutop menguatkan rahim saat melahirkan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Maryam untuk mengonsumsinya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huzzi ilaiki bijidhin nakhlati ilaiki rutoban janiyah. Fakuli washrobi wa qarri aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma walan ukallimal yauma insiya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa, ya. Aku telah bernazar berpuasa untuk yang Maha Pemurah. Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Surat Maryam ayat 25 sampai dengan 26. Ayat ini merupakan isyarat bahwa rutop dapat memberikan gizi yang cukup dan membantu kontraksi rahim menjadi teratur. Ini adalah kasus menarik
yang harus diteliti dan diperhatikan. Adapun mengenai batang kurma yang dimaksud dalam ayat tersebut, Imam Qurtubi menjelaskan batang kurma yang kering di padang pasir yang tidak memiliki cabang dan daun. Allah berfirman pada Maryam, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menguburkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk yang Maha Pemurah. Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ketika Maryam menaati perintah Rabb-Nya, Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan yang besar. Dia memperlihatkan kepadanya berkah ketaatan dan buah ketundukan kepada Allah, Rabb seluruh alam. Dalam hal ini, Ibnu Abbas menerangkan, batang itu tadinya sudah keropos. Ketika Maryam menggoyangkannya, dia melihat ke ujung batang kurma. Tiba-tiba daunnya muncul, lalu melihat buah kurma yang kecil muncul di sela-sela daun, lalu menjadi hijau dan menjadi balah, lalu menjadi merah, menjadi zohor, dan akhirnya menjadi rutop. Semua itu terjadi sekejap mata, sesaat kemudian rutop pun berjatuhan di depannya. Iwan al-akhwat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, berikan kurma agar dimakan kaum wanita di antara kalian. Karena wanita yang biasa makan kurma, jika memiliki anak, maka anaknya akan bersifat pemaaf. Hadis ini terdapat pada kitab Al-Jami' Al-Kabir. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terganggu oleh racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, di dalam ajwa aliyah terdapat kesembuhan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian Imam Tirmizi meriwayatkan kurma ajwa adalah dari surga dan mengandung obat bagi racun. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi orang berpuasa disunahkan berbuka dengan kurma ajwa atau kurma biasa. Rasulullah bersabda, siapa yang memiliki kurma hendaknya berbuka dengannya. Dan bagi yang tidak memiliki kurma hendaknya berbuka puasa dengan air, karena air adalah pembersih. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ibnu Abbas berkata, kurma yang paling disukai oleh Rasulullah adalah ajwa. Hadis Dhaif Al-Jami'. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan ajwa adalah buah-buahan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun mengenai hubungan rutop kurma dan ajwa dengan penawar racun, yaitu hubungannya dengan liver yang bertugas melawan racun, ya, ini masih juga perlu diteliti lebih lanjut. Nah, apa saja sih kandungan pada kurma, ikhwan al-akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat, ya, kandungan kurma ini yang pertama ada yang namanya zat pembangkit energi. Ya, yaitu ada juga kandungan fruktosa, kemudian kandungan glukosa dalam jumlah besar. Ini yang pertama. Jadi kurma ini mengandung pembangkit energi. Fruktosa, glukosa dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, kurma mengandung vitamin yang mencegah pellagra, yaitu penyakit yang disebabkan makanan yang kurang baik sehingga menyebabkan kulit gatal, gugup, dan kadang agak gila. Nah, ini kandungan yang ada pada kurma. Bisa mencegah penyakit gatal, gugup, dan agak gila yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang salah. Yang ketiga, kandungan pada kurma yaitu kalsium yang berguna bagi pembentukan tulang. Arti ini cocok untuk masa pertumbuhan bagi anak-anak kita, ya, agar tulang tumbuh menjadi kuat. Yang keempat, fosfor dan zat besi dalam jumlah yang besar. Berarti bisa meningkatkan tekanan darah yang lemah ataupun anemia, bisa mengobati anemia berarti, ya, karena dia mengandung zat besi. Adapun buah kurma muda ini mengandung zat gula, protein tinggi, unsur fosfor,
kalsium dan zat besi, vitamin B dan C, zat renin yaitu zat penting untuk elastisitas kapilaris, kemudian hormon estrogen yang mengaktifkan ovarium dan membantu pembentukan sel telur. Itulah mengapa kurma muda ini diburu oleh para wanita-wanita yang ingin program hamil. Ya, biasanya begitu. Ternyata memang kurma muda ini dia memiliki kandungan hormon estrogen yang bisa mengaktifkan ovarium dan juga membantu pembentukan sel telur pada wanita. Nah, bagaimana dosisnya? Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dosis ya untuk kurma ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, yaitu dikonsumsi 7 butir setiap pagi setelah sholat subuh atau sebelum sarapan. Masya Allah, ya, ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, barakallahu fikum. Kalau kita melihat kandungan atau manfaat kurma ini cukup luar biasa, sehingga tidak salah jika kurma ini ya menjadi makanan favorit di Timur Tengah dan juga termasuk makanan favorit hari ini di berbagai belahan dunia dan termasuk di negeri kita di Indonesia, terkhusus ketika sudah menjelang atau sedang masuk bulan suci Ramadan. Ya, kurma menjadi salah satu ya buruan untuk dikonsumsi. Ya. Nah, silakan. Alhamdulillah mumpung saat ini juga kurma sudah bisa dibudidayakan di negeri kita. Ya. Bahkan di Thailand itu sudah belasan tahun kurma ini ditanam dan berhasil menghasilkan buah yang cukup banyak, dan di Indonesia juga sudah ditanam di berbagai wilayah, termasuk yang banyak adalah di Aceh. Ya, di Aceh ini ada kebun kurma yang cukup luas, ya, yang kurang lebih luasnya itu ratusan hektar, ya, dan sudah berbuah juga, mulai belajar berbuah. Nah, kandungan kurma ini sangat banyak, ya, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. Silakan untuk kita konsumsi ya, agar ya bisa menjadi salah satu ya, makanan yang membantu proses penjagaan kesehatan maupun pencegah penyakit. Di antara yang baik ya untuk kurma ini adalah dia bisa menjadi sumber energi ya, bagi orang yang kelelahan ya, bisa mengkonsumsi kurma. Kemudian juga kurma ini juga bisa untuk anti racun, yaitu kurma ajwa. Jika dimakan 7 butir setiap pagi, maka dia akan terbebas dari racun dan juga sihir pada hari itu. Kurma juga bisa membantu meningkatkan kesuburan pada kaum wanita. Ya. Di samping kurma ini sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak ya, yang atau wanita-wanita yang ingin melahirkan ya, anak-anak. Kenapa disebutkan bahwa wanita yang rajin mengkonsumsi kurma ya, di saat ya nanti dia ditakdirkan Allah hamil dan melahirkan anak, maka anaknya akan menjadi sosok-sosok yang pemaaf ya, sosok-sosok yang tidak suka dendam, mudah memaafkan orang lain, mudah untuk ya memberikan ya rasa maaf ya dari orang lain. Kurma juga sangat baik dikonsumsi bagi mereka yang paginya atau harinya siangnya itu berpuasa, lalu dia berbuka dengan kurma ini, insya Allah akan cepat membantu kembali ya terpenuhinya unsur gula yang terambil saat puasa dari, sehingga kalau kita berbuka dengan kurma plus susu ini sangat cepat untuk mengembalikan kandungan
gula yang dibutuhkan oleh liver, sehingga liver kita bisa kembali terpenuhi kandungan gulanya, begitu juga darah, sehingga bisa mengalirkannya ke seluruh tubuh dengan sangat cepat, membuat tubuh kita kembali segar yang tadinya lemah akibat puasa. Inilah diantara manfaat daripada kurma. Selanjutnya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, herbal terakhir yang bisa kita sebutkan pada pagi hari ini yaitu hati pohon kurma, atau disebut dengan istilah Arab jumlah. Inilah ini bermanfaat